Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Humaira Rabiatul Fatima dengan NIM J1A 02410053. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 1 sekaligus moderator pada presentasi kali ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Satrijo Saloko MP selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Pangan. Jadi di sini kami diberikan tema yang berjudul protein pada hewan ternak besar. Jadi tema ini diberikan bukan tanpa alasan. Perlu kita ketahui, hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, dan juga domba merupakan sumber protein hewani utama yang berperan besar dalam pemenuhan gizi masyarakat. Sedikit saya paparkan apa sih itu protein. Protein merupakan komponen penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan produktivitas ternak besar seperti sapi dan juga kerbau. Kemudian mutu protein sangat menentukan kualitas daging dan juga susu, serta mempengaruhi keseimbangan metabolisme tubuh. Perkembangan teknologi seperti penggunaan enzim papain dan pemrosesan limbah darah membantu meningkatkan nilai tambah protein dari hewani. Kemudian di sisi lain, kontaminasi mikotoksin pada pakan dapat merusak metabolisme protein sehingga mempengaruhi kesehatan ternak dan juga produktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudi, NIM J1A 003 Rumus masalah. Di sini ada 3 rumus masalah. 1. Bagaimana peran papain dalam meningkatkan mutu daging kerbau. 2. Bagaimana mikotoksin mengaruhi metabolisme protein sapi perah. 3. Bagaimana darah ternak dapat memproduksi menjadi pupuk asam amino dan pakan tinggi protein. Tujuan, ada 3 tujuan di sini. 1. Menjelaskan mekanisme papain dalam memperbaiki karakteristik kimia dan fisik daging kerbau. 2. Mengurangi perubahan metabolisme protein pada sapi perah yang terpapar mikotoksin. 3. Mendeskripsikan proses pengolahan darah ternak menjadi produk penilaian tambah mulai teknologi modern. Saya akan membaca materi pertama. Protein merupakan komponen penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan dan produktivitas ternak besar seperti sapi dan kerbau. Mutu protein sangat menentukan kualitas daging dan susu, serta mengaruhi keseimbangan metabolisme tubuh. Perkembangan teknologi seperti penggunaan enzim papain dan memproses limbah darah membantu meningkatkan nilai tambah protein hewani. Di sisi lain, kontaminasi mikotoksin pada pakan dapat merusak metabolisme protein sehingga mempengaruhi kesehatan ternak dan produktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Yuliatmi dengan NIM J1A024100052. Di sini saya berperan sebagai pemateri kedua dan akan melanjutkan pembahasan mengenai materi sebelumnya. Baik, yang pertama saya akan masuk ke pembahasan mengenai enzim papain. Enzim papain merupakan enzim yang berasal dari getah buah pepaya dan memiliki fungsi utama untuk menguraikan protein. Cara kerjanya yaitu dengan memecah ikatan peptida sehingga protein yang berukuran besar dapat berubah menjadi ukuran yang kecil dan mudah untuk diproses. Nah, dalam industri pangan, papain sering digunakan sebagai pengempuk daging. Enzim ini efektif terutama pada daging dengan serat yang kasar seperti daging kerbau. Ketika papain diaplikasikan, struktur serat yang keras akan terurai sehingga teksturnya menjadi lebih lembut, mudah dikunyah, dan lebih enak untuk dikonsumsi. Tidak hanya itu, papain juga memberikan manfaat lain seperti meningkatkan kecernaan. Protein yang sudah terurai menjadi peptida yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dicerna tubuh,
sehingga nilai gizinya lebih optimal. Bahkan pada produk daging olahan, pemanfaatan papain terbukti dapat meningkatkan kandungan protein dan memperbaiki kualitas akhir produk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikotoksin, khususnya toksin DON dan ZEA. Kedua toksin ini merupakan racun yang dihasilkan oleh jamur dan umumnya mencemari pakan ternak. Mikotoksin umumnya dapat masuk ke dalam tubuh ternak melalui pakan yang disimpan dalam kondisi lembab, tidak bersih, atau sudah terkontaminasi. Ketika ternak mengonsumsi pakan yang mengandung DON dan ZEA, mikotoksin ini dapat mengganggu fungsi rumen. Dampaknya adalah proses fermentasi menjadi tidak optimal, pemanfaatan nitrogennya menurun, dan sintesis protein oleh mikroba rumen akan terganggu. Gangguan ini kemudian akan terlihat pada kondisi kesehatan ternak. Ternak dapat mengalami penurunan albumin, menurunnya total protein darah, serta berkurangnya asam amino esensial yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ternak, daya tahan tubuh, bahkan produktivitas seperti produksi susu atau kenaikan bobot badan. Nah, oleh karena itu, mikotoksin menjadi salah satu masalah penting dalam dunia peternakan. Pengendalian kualitas pakan, menjaga kebersihan penyimpanan, serta penggunaan bahan tambahan seperti mikotoksin binder atau deaktivator dapat membantu mencegah dampak negatif dari mikotoksin tersebut. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handewi Dwi Saptiarini dengan NIM J1A0150 dari kelompok 1 yang akan membahas tentang protein ternak besar. Pemanfaatan darah ternak. Darah ternak bukan hanya sekadar limbah, tetapi sumber protein yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Kandungan proteinnya itu dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat membantu kesuburan tanah ataupun sebagai bahan pakan ternak dikarenakan nilai nutrisinya itu sangat cukup. Teknologi ultrasonik berperan penting dalam proses pengolahannya karena dia itu mampu mempercepat proses pelarutan protein sehingga lebih mudah untuk ditangani. Proses hidrolisis memecah enzim protein menjadi asam amino sehingga menghasilkan komponen yang lebih mudah untuk diserap dan memiliki nilai fungsional yang lebih baik. Tahapan lanjutan seperti filtrasi membran dan pengeringan menggunakan microwave, dia itu membantu memberikan hasil akhir yang lebih stabil, aman, dan juga nutrisinya itu lebih tinggi. Pemanfaatan ini tidak hanya untuk mengurangi limbah, tetapi dapat membantu sektor pangan dan juga pertanian. Papain dalam pengolahan daging kerbau. Papain merupakan enzim dari getah pepaya yang sangat efektif untuk meningkatkan mutu dari daging kerbau karena dia itu mampu memecah jaringan otot menjadi molekul peptida yang lebih kecil. Konsentrasi papain yang paling umum digunakan adalah 10% karena pada tingkat ini dia itu memberikan hasil yang optimal karena mendapatkan perubahan struktur tanpa menyebabkan kerusakan berlebihan pada serat otot. Hasil akhirnya daging itu menjadi lebih empuk, peptidanya itu meningkat, dan juga nilai gizinya itu tetap terjaga. Selain itu, penggunaan papain juga mempengaruhi kemampuan daging dalam mengikat air, sehingga ketika dimasak, daging itu terasa lebih juicy. Secara keseluruhan, penambahan papain juga memberikan perubahan ataupun peningkatan signifikan pada daging kerbau, baik itu dari segi rasa, kenampakan, maupun dari segi tekstur. Perkenalkan, saya Hani Ziyadah dengan NIM 051. Saya akan menjelaskan tentang mikotoksin pada sapi perah serta pemanfaatan darah ternak. Mikotoksin pada sapi perah. Mikotoksin adalah toksin yang dihasilkan oleh jamur pada pakan ternak. Ketika sapi perah mengonsumsi pakan yang terkontaminasi, mikotoksin dapat mengganggu metabolisme protein. Gangguan ini terjadi karena mikotoksin merusak
fungsi rumen dan hati yang berperan penting dalam proses pencernaan dan sintesis protein. Dampaknya adalah penurunan kadar total protein, albumin, dan beberapa jenis asam amino dalam tubuh sapi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemberian mikotoksin deaktivator produk selama 90 hari mampu memperbaiki kondisi tersebut. Produk ini bekerja dengan menetralkan mikotoksin sehingga parameter metabolisme protein kembali ke kisaran normal. Pemanfaatan darah ternak. Darah ternak dapat diolah dan dimanfaatkan kembali melalui beberapa tahap teknologi. Proses pertama adalah perlakuan ultrasonik yang digunakan untuk melarutkan dan memecah struktur sel darah. Setelah itu dilakukan hidrolisis enzimatis, yaitu proses pemecahan protein menjadi asam amino. Hasil hidrolisis ini sangat bermanfaat karena dapat dijadikan bahan baku untuk pupuk cair berbasis asam amino. Proses berikutnya adalah filtrasi membran yang memisahkan fraksi cair dan fraksi padat. Fraksi cair akan digunakan sebagai pupuk, sedangkan fraksi padat dikeringkan menjadi pakan ternak dengan kadar protein yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 78%. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Yang pertama, papain terbukti meningkatkan kualitas dendeng kerbau melalui pemecahan protein kompleks menjadi peptida sederhana. Kemudian, mikotoksin menghambat metabolisme protein pada sapi perah, namun dapat diperbaiki melalui bahan penonaktif mikotoksin. Kemudian yang terakhir, darah ternak dapat diolah menjadi pupuk asam amino dan pakan tinggi protein dengan teknologi ultrasonik, hidrolisis, filtrasi, dan juga pengeringan modern. Baik, dengan ini berakhir sudah presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.